Alia, Alia, halo. Andre, halo. Hey, Andre. Halo, bisa dengar suara Bapak? Selamat pagi. Halo. Ya, adik. Selamat pagi. Halo. Ya. Halo. Lulu, Iya, Pak. bagaimana suara Bapak? Lancar. Bagus, oke. Iya. Eh, Lulu di mana ini? Di rumah atau di luar rumah? Di rumah, Pak. Di rumah, oke, bagus. Mana teman-teman yang lain ini? Kenapa belum ada? Kurang tahu juga saya, Pak. Baik, Andre. Halo, Andre. Andre, halo. Kenapa Andre nggak bisa bersuara ini? Andre. Parlia? Iya, Pak. Oke. Parlia di rumah atau di mana? Di rumah. Oke, bagus. Andre, kenapa Andre ini nggak bisa dengar ini? Halo, Andre. Andre, halo. Mungkin audionya dia nggak aktifin, Pak. Coba kamu panggil Andre-nya. Nah, ini Oppo. Ada yang pakai nama Oppo, tolong pakai nama masing-masing ya. Kenapa sudah nama Oppo yang muncul? Apa yang pakai nama Oppo ini? Itu Wanda, Pak. Hah? Wanda, Pak. Wanda. Oh, Wanda. Iya. Ya, Bapak sudah mulai merekam ya. Oke, Bapak lihat dulu anu ini. Bentar, Bapak. Bapak share screen dulu advance. Share computer saya. Oke, share computer
computer sound. Ini screen sharing for share computer sound files. Plans. Content from second person screen files. Ada nggak muncul. Karya adik-adik, kenapa nggak kelihatan ini? Oh iya, lupa. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, dia nggak mau dia. Oke, Bapak lihat dulu. Ya, Bapak akan tampilkan bahan pelajaran sekarang. Mana ya? Buku. Baik. Oke. Sudah lihat buku yang Bapak tampilkan, buku bahasa Inggris? Belum? Dulu? Halo? Iya, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum tampil. Sebentar ya. Kenapa dia belum tampil? Oke, screen aja deh. Iya. Buku bahasa Inggris sudah tampil, terlihat? Iya, Pak. Oke, baik. Makasih adik-adik. Andre. Halo, Andre. Astaga. Halo. Siapa tadi yang bernama Oppo ini? Siapa namanya? Wanda, Pak. Wanda. Iya, Pak. Kenapa namamu sayang jadi Oppo di sini? Selalu ganti, Pak. Ganti namanya, ganti. Ada Bapak tetap buka fitur ganti nama, rename tetap Bapak buka. Ayo, ganti dulu namanya, enggak? Iya, ganti dulu. Andre. Loh, kok Andre ini? Andre. Aduh. Astaga, dia tidak hidupkan barangkali mikrofonnya ini. Andre. Aduh. Mati mulia aku ini. Andre. Coba di WA dulu dia. Siapa yang bisa WA dia? Tolong, kenapa dia tidak bisa mendengarkan dari Bapak ini? Baik. Oke, jadi kita menunggu. Mana yang lain ini? Aduh. Masih tidur, Pak. Astaga, bagaimana sudah ini? Oke, siapa ketua kelas Lulu? Siapa ketua kelasnya? Wewen, Pak. Wewen Anugrah. Cuman saya wakilnya, Pak. Oh, kamu wakilnya. Oke, Lulu ya.
Sementara Bapak akan andalkan sebagai ketua kelas di sini di room Zoom ini. Sekretarisnya siapa? Amanda Tesalonika Maeran Kewas, Pak. Ya, mudah-mudahan juga dia ini bergabung ini. Ini kan, aduh, Andre. Baik, adik-adik, kita tunggu sedikit boleh? Ya. Iya, Pak. Tolong kamu WA teman-teman atau kamu apa kayak colek-colek atau gimana teman-teman kamu supaya cepat masuk. Ini jam 9:18. Ya kita mulailah sekitar jam 9. Ya biar 9.30 lah. 9.30 sampai 10.30 1 jam kita belajar. Jadi 9.30 kita menunggu. Saya sudah undang kamu punya wali kelas Ibu Mardia atau wali kelas kan? Dulu. Iya, Pak. Wali kelasnya Ibu Dia kan? Iya, Pak. Ibu Mardia. Bapak sudah. Oh pantas, mic-nya tidak hidup. Andre, astaga. Nah, Bapak sudah minta supaya dia hidupkan mic-nya. Andre, hidupkan mic-mu. Andre? Aduh. Andre, halo. Dari tadi kamu panggil kamu tidak hidupkan mic kamu ini. Gimana ya? Sudah hidup, Pak. Sudah hidup. Iya, Nah, coba pertanyaan dulu itu. Bapak sudah berteriak-teriak di sini kayak orang gila itu. Kamu tidak dengar-dengar. Jaringannya tidak bagus, Pak. Bukan, kau tidak hidupkan mikrofonnya. Iya, Pak. Baru sekarang saya hidupkan. Baru tahu, baru 1 kali pakai ini, Pak. Oke, kita tunggu. 9.30 kita mulailah. 10 menit lagi. Mudah-mudahan Ibu Mardia, Bapak sudah kontak supaya Ibu Mardia masuk. Ibu Mardia udah masuk gitu, Pak. Cuman mic-nya nggak aktif. Oh, mana? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Ibu Mardia. Halo. Iya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Lulu. Iya. Ibu cantik, nih. Cantik memang Ibu Mardia ya. Sudah mandi, Lu? Ya. Udah lah, Bu. Di sekolah atau di rumah? Di sekolah, Pak. Ada siapa di belakang itu? Ada Pak Arsul. Oh, Pak Arsul. Iya, iya. Ya. Mana dia Pak Arsul? Panggil kemari dulu. Pak Arsul, Pak. Mana Pak Arsul? Halo. Halo. Pak Arsul. Gimana kabar? Nanti minggu depan saya masuk e-learning, ya. Ya. Jadi begini Pak Arsul, saya memakai 2. Pendekatan langsung pendekatan sinkron lewat Zoom dan Webex, dan pendekatan asinkron tidak langsung lewat e-learning. Nanti minggu depan saya masuk, ya. Thank you. Ya. Oke. Siap. Iya. Ini anak-anakmu sayang, belum masuk yang lain ini gimana? Ya, masih tidur kali, Padre. Sekarang udah malam, Pak. Kalau Andre itu rajin. Lulu. Oke, Lulu. Kalau Andre rajin. Andrea? Aduh, Fadlia. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Salam. Buat lihat tadi yang namanya Oppo tadi sudah ganti toh?
Kan Pak, itu Wanda Pak. Mana dia? Halo. Nurul Safira. Nurul Safira, saya hidupkan videonya. Nurul. Halo Wanda. Wanda, halo. Hai. Wanda. Halo. Hai Wanda. Ya, Pak. Apa kau makan itu? Gimana? Hujan. Ya, adik-adik, ada sekitar 7 menit lagi. Kita mulai jam 9.30, setengah 10. Materi sudah tampil ya di layar ponsel Anda tuh. Bahasa Inggris buku ya. Sudah tampil kan? Iya. Ya, jadi tinggal Bapak akan mulaikan ya materinya. Nah, nanti buku e-book elektronik ini yang Anda akan pelajari atau kalian akan pelajari selama di kelas 3, kelas 12 nanti akan Bapak kirim sebentar di WhatsApp kelas ya, tinggal download. Kalau belum ada bukunya. Ya. Kalau belum ada bukunya nanti tinggal di-download. Kalau sudah ada bukunya, buku cetak, atau saya tanya aja deh. Siapa yang sudah memiliki buku cetak ini yang meminjam dari perpustakaan? Ah, pintar Fadlia. Bagus. Pak. Ya. Pak. Sebentar dulu ya. Coba lihat cek apakah bukunya edisi revisi 2018. Iya, Pak. Oke, Wanda. Halo Wanda. Pak. Iya, Pak. Kita memakai buku yang ada tulisan edisi revisi 2018. Coba cek. Iya, Pak, ada. Oke. Andre, gimana dengan Ya, Pak. Ada bukunya nggak? Belum punya buku, Pak. Kalau begitu sebentar nanti Bapak kirim ke WA kelas buku ini ya. Sebentar Ya, dia download nanti semua ya. Bagi yang belum punya buku. Kalau sudah ya di download juga boleh supaya cadangan. Misalnya buku yang cetak dari perpu sekolah itu misalnya agar awet deh. Agar awet ya sekali-sekali kita simpan, kita buka yang buku e-book elektronik ini ya. Kita buka buku elektroniknya gitu ya. Paham dek? Paham adik-adik? Paham. Oke, Nurul Safira. Halo. Iya, Pak. Mana wajahmu nak? Nurul, mana wajahmu dek? Tunggu, Pak. Adi Firmansyah. Show me your face. Come on, boy. Come on, boy. Show me your face, Adi. Bu. Jadi Ibu Maria ini saya mau uji Bu. Ini 2 jam lebih mungkin ini ya Zoom-nya ini. Bisa 2 Iya. jam lebih. Dan kita Oh, pakai lama Pak ya? ya, kita pakai hari Senin kalau dia 2 jam lebih ini. Ah, iya Pak. Aduh, cantiknya Fadlia. Aduh, Ibu. Ibu juga cantik. Terima kasih. Makasih loh. Saya kok tidak bisa. Ih, Lulu maunya dibilang cantik juga. Kenapa Ibu nggak bisa lihat mukanya, Ibu? Ibu dia di laptop atau di komputer? Di HP, Pak. Oh, di HP ya. Iya. Siapa semua? Coba dicek dulu. Siapa semua yang sudah ada ini? Ada Fadlia, ada Wanda, ada Nurul Safira, Andre, Ibu dengan Bapak, dengan saya. Hanya itu, Pak. Berapa sudah itu? Baru 7, Pak. 7. 3 menit lagi kita mulai. Ya. Tolong Andre sampaikan teman-teman yang lain ditarik di Kelas 10 berapa jumlah kemarin? Ya di sini di session. Klik di sana. Session. Terus ke bawah. Enggak. Naik ke atas. Lagi kelasnya Ibu.
Ini. Ke halaman kursus. Nah, nanti turun ke bawah. Cari ini blok navigasi, turun ke bawah ada blok administrasi. Lagi. Administrasi nih. Terus? Ya, pengguna. Tunggu. Mana pengguna? Sebentar, Andre, Bapak tanya siapa yang di kursi tadi? Nah, itu. Naik ke atas. Ada total siswa. 22, berarti sudah. Kemudian yang online Tadi siapa Andre? My course. Sudah matung tadi yang tadi di sini. Naik ke atas. Oke. Ini. Ya itu halaman kursusnya lagi. Kembali. Coba turun ke bawah di bawah navigasi. Administrasi. Nurul Safira. Nah, ini blok administrasi turun ke bawah lagi. Tampilkan wajahmu. Nah ini tambahkan sini. Nurul Safira, ada mukanya. Belum Pengguna ada. online. Pasti download. Nurul. Halo Nurul. Ya itu. Nurul, hidupkan mikrofonmu. Ya. Nurul ada di mana nih? Di rumah, Pak. Oke. Bapak kira kamu di mall, kayak di mall itu. Enggak mungkin. Pak, semuanya pakai seragam, Pak. Bukan yang ini. Ke atas. Oke. Dia gini, hapus dulu. Terus Ya siapa lagi ya? Andre 234 bukan yang itu, bukan yang login. 8 ya? 8 ya? 1 2 3 Tadi 4 pengguna Online. Turun ke bawah. 6. Ada itu harusnya. Reach. Turun ke bawah. Ya. Oke adik-adik, Bapak mulaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Good morning. I am very happy to see you this morning in a good mood, good condition, and I hope you will always stay healthy. You will always stay healthy for this during these difficult times and difficult times of corona epidemic, COVID-19. I hope you always do what you should do as a student at home, studying from home, doing everything from home, but still keep good and keep health as well. Oke adik-adik, kita Bapak gabungkan pelajaran dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tidak sepenuhnya bahasa Inggris, tapi tidak juga sepenuhnya bahasa Indonesia. Sekarang tanya, tampilan buku saya sudah tampil di layar Anda? Ya, sudah? Iya, Pak. Semua sudah lihat? Ya, oke baik. Jadi ini akan kita pelajari. Kalau Anda sudah memiliki buku cetaknya yang dipinjam dari perpustakaan sekolah, silakan itu dipakai. Ya. Ya, Pak. Di minggu depan Bapak rencana ada materi video pembelajaran Bapak bisa bagikan di e-learning sekolah, ya, di LMS e-learning. Jadi di e-learning itu Bapak akan bagikan video pembelajaran atau bacaan atau apa. Anda tinggal nanti masuk, membuka, menonton, membaca, ya, isi absen itu aja. Itu pembelajaran secara asinkron namanya. Ada pembelajaran daring asinkron, asynchronous learning namanya, ya, lewat LMS. Sedangkan yang ini yang dengan memakai Zoom meeting ini, adik-adik, ini dinamakan synchronous learning atau pembelajaran langsung. Kenapa disebut langsung?
Karena Bapak sebagai guru langsung mengajarkan materi, menjelaskan materi itu langsung di layar dan disaksikan langsung oleh Anda. Kemudian nanti sudah itu ada sesi tanya jawab kayaknya dalam kelas sungguhan, ya. Jadi ruang kelas sungguhan itu kita pindahkan ke ruang Zoom. Kelas yang lain Bapak memakai Webex for Education. Kelas Anda Bapak ini lagi uji cobakan Zoom for Education. Adik-adik, kenapa Bapak pakai istilah coba? Bukan kamu Bapak jadikan kami kita, bukan. Zoom ini Zoom for Education yang seharusnya ini hanya 40 menit lamanya, ya. Tapi Bapak sudah buka tadi di jam 9 dan Bapak setel dia menjadi 2,5 jam. Kenapa? Karena Zoom for Education dalam masa coronavirus COVID-19, admin of Zoom mengizinkan users all over the world, user dari seluruh dunia itu menyetel akun Zoom-nya itu bisa lebih dari bisa melebihi 40 menit, tapi ada caranya. Dan ternyata juga bukan gampang, cukup sulit caranya, harus dicari. Tapi ada. Nah ini jadi Bapak uji coba ini, kalau Zoom biasa hanya 40 menit saja. Dan itu kita semua terlempar keluar, ya. Webex 50 menit yang free, terlempar keluar. Kelas MIPA, 5 kelas IPS 1-2, Bapak memakai Webex for Education. Ya, bisa sampai, kalau bisa berjam-jam, selama 12 jam pun boleh kita belajar di situ, tanpa berhenti. Ya, dan ini juga, Bapak sudah setel bisa sampai 12 jam. Itu akan dibuktikan saat ini, sekarang. Apakah yang Bapak lakukan benar atau salah, atau tidak. Begitu. Kita coba, ya. Jadi nanti pembelajaran langsung lewat Zoom untuk kelas Anda, ya. Hanya kelas Anda yang memakai Zoom ini, kelas yang lain memakai Webex for Education. Kelas Anda, ya, Bapak khususkan karena wali kelasnya adalah Ibu Martia, Bapak khususkan memakai Zoom. Zoom for Education, ya. Gitu. Thank you, sir. Ya, welcome. Ya. We'll see it. Whether it works or not. I hope it will work. Good. Ya. Dan untuk itu ada 2. Jadi pembelajaran langsung lewat Zoom. Bapak pindahkan ruang kelas yang ada di sekolah itu ke ruang belajar Zoom for Education. Cara kedua secara tidak langsung lewat e-learning LMS. Learning LMS sekolah. Ya, itu. Ada 2 cara itu kita pakai. Ya. Baik. Bapak lanjutkan. Sebentar, kamu cek dulu. Apakah di layar kamu di sudut kiri atas ada tanda recording menyala? Tanda recording menyala? Anda merekam jalan? Ada, Pak. Ada? Ada, Okay, Pak. baik. Thank you. Bapak teruskan. Jadi ini bukunya, ya. Kita lihat sekarang Table of Contents. Ya, buku ini Anda bisa baca setiap saat tanpa kita belajar lewat Zoom, tanpa kita masuk ke e-learning pun Anda bisa baca materi ini sebelum masuk ke Zoom atau ke e-learning. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu daftar isinya. Sebelum kita mulai masuk lebih jauh, kita daftar isi. Table of Contents, artinya daftar isi, ya. Nah, pada semester ini, semester ganjil kita akan pelajari, we are going to learn 7 chapters. 7 bab. From chapter 1 until chapter 7. Ya. These chapters are going to be learned by all of you for Anda bisa buka tugasnya dia Pak, semester, yang ya. tadi. Chapter 1 sampai chapter 7. Chapter 8 sampai chapter 11 itu dipelajari pada semester genap. Dia tanya di mana tugasnya, di mana tempat tugasnya, Kak? Ya. Kita teruskan. Sesudah melihat table of contents, sebelum masuk pada bab demi bab, kita lihat chapter map atau peta bab.
Why is chapter map important for us to analyze? Mengapa peta bab ini penting kita harus baca dulu atau kita analisa dulu sebelum kita masuk pada bab demi bab. Karena di chapter map ini sudah dijelaskan apa yang inti-inti poin-poin utama yang akan siswa pelajari. Ya. Poin-poin utama yang akan siswa pelajari itu sudah diperlihatkan di sini. Kita lihat chapter 1. Bab 1. Kompetensi dasar. KD, kompetensi dasar pada bab 1 ini apa? Yaitu kompetensi pengetahuan 3.1, 31, dan kompetensi keterampilan 4.1. Saya kira Bapak tidak perlu jelaskan lebih jauh lagi. Kenapa kok angka-angka seperti ini? Kenapa mulai dari angka 3? Angka 3 itu menandakan bahwa itu kompetensi dasar atau KD pengetahuan. Kemudian ada 31, 311, 312, kemudian ada 32, ada 321, 322, dan seterusnya. Kemudian kode angka 4 ini untuk KD keterampilan. Sehingga KD yang pertama, keterampilan tentu harus mulai dengan 4.1. Ya, nggak mungkin dia langsung lompat 4.2. Harus 4.1 dulu seperti 3.1 tadi. Kemudian ada 4.1.1. Kalau ada lagi di bawahnya 4.1.2. Seterusnya kemudian 4.2, 4.2.1 dan seterusnya. Ya, cabangnya begitu. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Perlu Anda ketahui, ya. Kemudian sesudah kita melihat KD 31 dan 41 yang dibahas dalam bab ini, social function. Social function apa yang diberikan di sini? Ya? Fungsi sosial apa? Siswa akan belajar pada bab 1 ini kalimat yang dipakai untuk kegiatan yang diterapkan dalam kehidupan sosial yang bagaimana? Yaitu asking for and giving services. Ini. Ya. Ya, matikan dulu mikrofonnya. Matikan dulu mikrofonnya supaya tidak mengganggu Bapak, ya. Matikan dulu mikrofonnya semua. Supaya tidak terganggu Bapak. Jadi, asking for artinya meminta, ya. Meminta. Giving artinya memberi. Ini antara meminta dan memberi. Meminta dan memberi apa? Yaitu services or help. Meminta dan memberi bantuan. So we are talking about English sentences in this chapter. How we say expressions in English to help others, to help your friend, to help other people, to give our service to our friends, to give our service to other people. As well as we are asking for their help and services to us. Ya, and vice versa. Gitu. Nah, kemudian bagaimana struktur teks? Jadi artinya teks-teks atau kalimat yang memakai asking for dan giving services ini gimana sih? Ordernya, susunannya. Itu nanti kita lihat. Language feature. Language feature artinya ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa apa? Ciri khas bahasa apa yang ada pada ungkapan atau kalimat bahasa Inggris asking for and giving services. Nah, di sini ada petunjuk yang diberikan. Language feature-nya atau fitur-fitur atau ciri khas kebahasaannya
ya dari bab 1 ini, yaitu the use of models. Oke, coba Bapak tanya dulu. Mana Andre? Andre, hidupkan mic-nya. Andre, hidupkan. Andre, apa arti what does it mean? The use of models. Apa artinya models? Model. Lihat di layar Bapak. Apa layar Anda maksudnya? Apa artinya models? Kalau dalam ekonomi kita tahu models adalah modal ya. Ya? Iya Pak, modal. Apa di sini berarti itu? Pengertian ekonomi, economic definition. Model di sini. Andre? Itu Oke, yang lain bisa menjawab. Silakan dibuka modal, mikrofon. Pak, modal. Kalau ada yang tahu. Nurul, Wanda, Lulu. Apakah pengertian modals di sini, kata modals ini sama pengertian dengan modal dalam bahasa Indonesia yang kita ambil dalam bahasa Inggris, modal. Dalam pengertian ekonomi misalnya. Financial terminology, istilah keuangan. Modal, Anda punya modal. Do you have modal? Apakah seperti itu pengertiannya di sini? Guys, please, kita berpikir sedikit. Ada yang bisa jawab? Wanda, Lulu, Nurul, Fadlia. Ya, salah-salah wali kelasnya juga mau ditanya. Ya, oke, baik. Modals di sini adik-adik bukan berarti seperti dalam pengertian ekonomi, bukan. Modal di sini berarti kata kerja bantu. Jadi kalau Anda ada buku-buku tulis sekarang, dan ada penanya kan Bapak sudah sampaikan di WA, sedia buku catatan untuk menulis kata-kata yang Anda perlu tulis. Nah, modal di sini berarti kata kerja bantu. Atau ada istilah panjangnya yang nggak usah diingat-ingat, istilah panjang nggak penting. Auxiliary verbs. Kata kerja bantu, ya itu modal kata kerja bantu berarti satu kata kerja dalam kalimat bahasa Inggris yang membantu suatu kata kerja lain. Jadi kata kerja lain itu menjadi kata kerja utama, ya. Jadi contoh misalnya, sebentar Bapak lihat dulu ya kalau ada. Bapak sudah buka nggak ini? Bentar. Bentar ya. Notepad Bapak sudah terbuka, terlihat? Halo? Notepad Bapak sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Jadi, models ya. We are talking about models. Bisa dilihat apa yang Bapak tulis? Bisa? Jawab Bisa, dong. Pak. Oke, models. Ya, jadi kata kerja bantu disebut kata kerja bantu atau ada istilah yang lebih panjang sedikit, tidak usah Anda pusing dengan istilah ini, cuma istilah kok. Yang penting Anda mengenal kata-katanya, kata-kata kerjanya. Auxiliary verbs. Ya, tapi dalam tata bahasa Inggris dia lebih dikenal dengan modals. Ya. Nah, apa itu? Kata kerja bantu ya, yang tugasnya adalah atau berfungsi untuk membantu kata kerja utama dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Ya, oke. Yang membantu mendampingi sebuah kalimat, mendampingi sebuah kata kerja utama dalam bahasa Inggris. Ya, ini ada kata kerja utama. Jadi tentu Anda bilang, Pak, ya bagaimana sih maksudnya ini kok?
Ini sepertinya kok rumit. Bertele-tele ini. Langsung aja sih contoh. Ya. I can what? I can help you. I can help you with the problem. Oke, baik. Coba diartikan. Ini kan bahasa Inggris yang mudah bagi anak-anak sudah kelas 3. Jangan bikin malu dong. Sudah kelas 3 kau tidak tahu. I can help you with the problem. Lulu, apa artinya? I can help you with the problem. Kalimat ini apa artinya? Halo? Lulu yang cantik, halo? Lulu ada dengar Bapak suara? Halo Lulu? Tidak dengar itu, Pak. Tidak dengar itu, Pak. Ah, enggak, mic-nya hidup kok. Mungkin Oke. pengaruh jaringan, Pak. Jaringan, Pak. Nurul, kalau begitu. Nurul, halo? Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Ya, oke, sudah mengarah ke yang benar. Jadi kita mengenal kata can itu dalam bahasa Indonesia berarti, dalam bahasa kita, berarti dapat, ya, bisa, mampu. Oke, dari segi fisik, kemampuan fisik, atau dari segi kemampuan akademik boleh juga, ya. Yang kedua arti can adalah kita bisa dalam arti punya waktu, punya kesempatan. Can I go now? Kalau saya bertanya dalam bahasa dengan kalimat seperti ini. Can I go now? Dapatkah saya pergi sekarang? Itu pengertiannya bukan saya tidak bisa berjalan. Tapi saya bertanya kepada orang, sudah bolehkah saya pergi? Apakah saya sudah diizinkan untuk pergi? Can I go now? Ya. Kalau saya mengatakan, I can lift up the stone of 150 kilograms, itu pakaian di sini berarti kemampuan fisik saya. I can lift up the stone, the big stone of 115 kilograms. Saya dapat mengangkat batu seberat 115 kilo itu dengan tangan saya. Nah, can di sini berarti kemampuan saya, kemampuan physical ability. Nah, kalau saya mengatakan seperti kalimat yang ada di layar sekarang, I can help you with the problem, maka ini berarti, ya, berarti pertama, saya bersedia membantu Anda mengatasi masalah yang ada sama Anda. Ya, saya bisa, dalam arti saya punya kemampuan secara fisik, secara mental, ya, dan kemauan untuk membantu Anda. Nah itu pengertian can di sini sebagai kata kerja bantu. Membantu kata kerja utama. Mana kata kerja utamanya? Kata kerja utamanya mana? Halo? Sudah lewat 40 menit ya? Kata kerja utamanya mana? Andre? Kata kerja utamanya mana tadi? Mana Andre? Kalau kan kata kerja bantunya, kata kerja utamanya yang mana? Andre? Wanda? Ini bukan mic-nya Wanda? Kalau Ken kata kerja bantunya, modalnya Ken. Kata kerja utamanya mana dalam kalimat ini? Ya? Siapa yang bisa jawab deh? Yang bisa jawab hidupkan mikrofonnya.
Halo? Mudah sekali. Kata kerja utama adalah help. Membantu. Saya dapat membantu Anda. Jadi can dapat kata kerja bantu. Help kata kerja utamanya yang berarti membantu. Ya, contoh yang lain. Ya. Yang akan kita lihat dalam dipakai dalam bab 1 ini, yaitu what can I do for you? What can I do for you? Oke, saya perjelas. What can I do for you? Yang kalau kita artikan, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Ya. What can I do for you? Kita analisa. Can adalah kata kerja bantu. Mana kata kerja utamanya? Yaitu do. Ya. Kalau kalimat posesifnya menjadi I can do something for you. I can do something for you. Ya. Ini kan kalimat tanya. Kalimat tanya ini nanti kita lihat ada di buku, di buku ini. Ya. Nanti kita lihat dia ada di nih. What can I do? Ya. Dia ada di sini ciri bahasa what can I do. Jadi kalau kita memakai kalimat yang bertujuan untuk giving help atau giving services, contoh kalimatnya, what can I do? Atau what if I do something for you? Jadi kita bisa tulis di sini, what can I do? Atau what if I do something for you? Anda punya masalah. What can I do for you? You have a problem. What can I do for you? Anda ada masalah, apa yang bisa saya lakukan? Itu ada. What if I do something for you? For the problem, with the problem. Bagaimana kalau? What if berarti bagaimana kalau? Sudah berapa menit pelajaran berlangsung? Lulu? Zoom gratis hanya 40 menit. Kita sudah lebih dari 40 menit ya. Tadi Bapak mulai dari awalnya. Ya? Sudah lebih, Pak. Sudah lebih ya? Berarti ini Ya, benar yang Bapak setting. Oke. Jadi kita sampai pukul 10:30. Ada sekitar 35 menit lagi. Ada pertanyaan? Silakan sampai di sini. Jadi sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum Bapak lanjutkan. Silakan. Apakah Anda mempunyai pertanyaan? Do you have questions? Kemudian coba juga nanti dijawab sediakan. Oke. Baik. Dalam 5 menit ini, 5 menit ya. Ada buka buku tulis toh? Ada itu siapa ya? Wanda. Wanda sudah buka buku bagus. Nih, Wanda Bapak kasih jempol sama Wanda, ya. Jempol, ya. Buka buku tulisnya. Ambil penanya. Dalam 5 menit ini coba tuliskan satu kalimat yang memakai kata kerja bantu do. Ya, apakah kalimat positif seperti ini atau yang membentuk kalimat tanya seperti ini? Ya. Ini kalimat tanya kan? Kalimat tanya dengan kata tanya what. Jadi kalau kalimat tanya dengan kata tanya what, maka kita akan melihat dia akan menjadi dengan pola, ya, dia akan menjadi dengan pola
what, kemudian can, kemudian I, do, for you. Ya. Nah, ini kalimat pertanyaan atau question dengan kata tanya what. Kan adik-adik tahu kata tanya itu, ya, kata tanya, ada beberapa kata tanya yang dipakai dalam kalimat pertanyaan atau question dalam bahasa Inggris. Misalnya, selain kata tanya what, kata tanya yang lain adalah kata tanya where. Ya, di mana. Kemudian kata tanya when, yang semua mulai dengan huruf W. Ya, huruf W. Huruf W. W, ya. Nah, selain what, where, when, ada juga apa namanya? Why. Ya, ada why yang berarti mengapa. Ya. Ada who. Ada who, ada whom. Dan ada satu dengan kata tanya how. Yang diistilahkan dengan 5W, 1H. Ya. 5W, 1H. Artinya kata-kata tanya yang mulai dengan huruf W dan huruf H. Yang mulai dengan W mana? Yaitu what, where di mana, kemana, when, kapan, why, mengapa, who, pokok kalimat siapa, whom, subjek yang berarti pada siapa, dan how. Ini semua kata-kata tanya yang dipakai untuk membentuk questions atau kalimat tanya. Dan what dipakai dalam ini, contoh ini. What can I do for you? Oke, kita analisa untuk kalimat tanya atau question mulai dengan kata tanya dulu, diikuti dengan kata kerja bantu, can, diikuti dengan subjek, dalam hal ini I, diikuti dengan kata kerja utama, dalam hal ini do, diikuti dengan kata kerja, kata personal, kata ganti orang di sini you. Dan sebelum you diikuti dengan preposisi for yang berarti untuk. Nah, sekarang Anda akan membuat satu kalimat. Apakah kalimat yang memakai salah satu kata ini? When, where, why, who, whom, how, atau what itu sendiri. Tapi dalam kalimat itu ada modals. Ada modals, apakah modals itu can? Selain can, modals yang lain adalah apa? Will. Sorry. Modals yang lain adalah will, juga would, juga may. Ya. Ada 4 kata kerja bantu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Can, will, would, dan may. Jadi contoh yang diberikan ini can, tapi Anda juga bisa memakai will yang berarti akan atau bersedia, would yang berarti berkemauan, sedia, may yang berarti boleh. Nah, jadi kalimat yang Anda akan buat adalah apakah dia kalimat tanya dengan salah satu kata where, when, why, how, atau kalimat positif. Contoh kalimat positif ini, dia tidak memakai kata tanya, tapi dia langsung mulai dengan subjek. Ya. Oke? Silakan dalam waktu 5 menit Anda membuat satu kalimat. Kalau ada yang bisa buat 2 kalimat lebih bagus lagi. Misalnya satu kalimat positif, satu kalimat tanya. Ini kan kalimat positif. Sedangkan yang ini adalah kalimat tanya. Ya? Silakan. Bapak beri waktu 5 menit, tulis di buku. Nanti sudah itu Bapak akan mintakan kalian semua membacakan kalimatnya satu persatu. Oke, go ahead. My pretty girls and handsome boys. Go. Silakan. Bapak minum sedikit ya. Capek loh mengajar daring itu.
Capek. Kemarin Bapak mengajar 6 jam non-stop di Webex. Ya. Benar Pak, capek. Capek. Jadi karena Bapak memindahkan pelajaran dari ruang kelas yang nyata ke ruang kelas maya. Papan tulisnya mana? Ya ini. Layar Webex, layar Zoom. Ya, gitu. Sama, hanya dipindahkan saja dari nyata ke maya gitu. Tatap mukanya mana? Ya, saya bisa melihat mukanya Ibu Mardia yang cantik kan. Ini kan tatap muka maya, virtual look. Makanya Bapak mengistilahkan dengan tatap muka. Ya. Gitu. Kalau di classroom apa namanya Ingenio di LMS yang lain itu digital asinkron, tidak ada pembelajaran dia tatap muka langsung begini, enggak ada. Itu memang hanya kita mengerjakan tugas, membaca, mengerjakan tugas. Itu disebut asinkron. Kalau ini interaktif namanya, sinkron, ya. Ya, Pak. Saya bisa melihat Ibu Mardia lagi berjalan sekarang ini, ya kan? Nonton belajar ini. Jangan tersandung ya. Ya, silakan dirumuskan kalimatnya. Boleh lihat Google kalau mau. Ya. Tapi saya nggak bisa lihat muka aku ya. Bisa kok, jelas saya lihat. Maksud saya kalau saya mau lihat wajahku gimana? Margaret Inggris. Oh, Ibu klik itu ada tanda berapa itu? Tanda berapa itu? Ada titik 9, ada titik 2 besar, ada titik 1 besar, 1 kecil. Ada itu. Di Zoom. Coba barangkali kalau di ponsel saya nggak tahu ya. Saya belum pernah pakai Zoom di ponsel. Kalau di PC atau laptop sudah sering masuk Zoom lewat ikut webinar lewat Zoom. Tapi saya tidak pernah pakai ponsel karena ponsel kita bisa cepat rusak. Kenapa? Kalau terlalu lama makan baterainya. Oh begitu. Iya. Sebenarnya sih bukan data paket yang kita harus hindari. Yang kita harus hindari itu baterainya, jangan terlalu lama. Ya. Karena bukan cuma soal data paket, soal cas. Ya kan? Kita harus siapkan selalu itu. Ibu Mardia mau kemana ini? Sudah mau pulang. Ya oke adik-adik silakan ya. 5 menit. Ya, betul. Sekaligus ditulis apa yang Bapak tulis di notepad ini ya. Nah, Ibu Mardia ini sudah lewat dari 40 menit ini. Sudah 1 jam Zoom ini. Oke, kita pakai hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk orang tua kelas 10. Cuma harus 3 kali rapat. Harus 3 kali rapat karena kapasitasnya hanya 100 orang. Tapi sekarang durasinya sudah berjam-jam. Gitu. Yap, Bunda. Lapar. Pak ya, sebentar saya buat linknya ya. Bunda. Saya buatkan linknya, saya kirim. Ya. Ada siapa di ruang guru? Ya, adik-adik 2 menit lagi. 2 menit lebih sedikit. Nanti semua yang ada di sini, karena ini cuma 6 orang ya, Bapak lihat nanti dibacakan jawabannya satu persatu. Sayang sekali kalau punya teman-teman yang lain, Bapak nggak mengerti kenapa nggak bisa masuk.
Kelas yang lain itu rata-rata 90%, 80% siswanya hadir. 90%. Ini cuma Ini Bapak heran kok. Bapak pakai Zoom untuk kamu, malah jadi Webex malah. ini cuma 5 orang yang hadir, Pak. Apakah menurut Andre, apakah memang mereka tidak tahu masuk atau mereka tertidur atau gimana? Mungkin enggak ada data, baru masih tidur, Pak. Kemungkinan besar ini masih tidur Bapak lihat ini. Bukan tidak ada data. Bukan data. Bukan tidak ada data. Kemungkinan besar banyak yang tidur. Iya, Pak. Begadang. Coba ya, Bapak ajarkan 5 kelas MIPA. 12 MIPA 1, 2, 3, 4, 5. 3 kelas IPS, 12 IPS 1, 2, dan kelas kamu, 12 IPS 3. Hanya kelas kamu ini yang begini jumlahnya loh. Mengungkap hadir. Kelas 12 IPS 2 itu 28 orang kapan kali lalu itu hadir. 12 IPS 1, 22. Kelas MIPA 25, anak 27 rata-rata itu. Jadi mencapai 90% dari jumlah siswa 30, 31, 32. Ya, ada sekitar 5-6 yang berhalangan hadir. Ya. Karena ada yang sudah minta izin, ada yang sakit. Oke. Itu memakai Webex. Orang bilang lebih mudah masuk Zoom. Ya sih. Sama aja. Kalau orang masuk Zoom, masuk Webex, sama saja. Ya. Memang lebih banyak orang pakai Zoom. Tapi kalau guru-guru seluruh Indonesia lebih banyak yang memakai Webex. Ya. Bapak sudah keliling Indonesia di webinar, jadi Bapak sudah lihat semua. Iya. Oh, Pak Jokowi dan Pak Irwan Sarir di Dirjen GTK memakai Zoom. Ya, memang benar mereka memakai Zoom. Kan bukan mereka yang atur akunnya, anak-anak buahnya yang atur akunnya. Gitu, ya. Ibu Mardia apa itu? Apa ya? Oh, masker ya. Ya, sudah ada yang bisa membacakan kalimatnya? 1 atau 2 kalimat yang dibuat? Ya, silakan. Siapa? Tidak. Saya lagi ikut Zoom. Zoom-nya Pak Adrianus. Pak Adri, pakai masker, Pak Adri. Oh, Saya iya. sudah mulai ramai. Ada siapa di ruang guru, Ibu Dian? Ada Bu Ira, ada Bu Irma, Oh, gitu. ada Pak Astri Jalil. Tolong sampaikan saya lagi ngajar kelasnya Bunda lewat Zoom. Iya, salamnya Pak Adrianus. Ya, Lulu, bagaimana Lulu yang pagi ini tampil manis? Pak. Sudah bisa membacakan kalimatnya? Dalam bentuk tanya ya Pak ya? Boleh. Sudah berapa kalimat yang Lulu tulis? Baru 1 Pak. Ya, nggak apa-apa, dibacakan aja. Bapak tulis dulu namamu. Lulu Helmalia. Bentar ya. Helmalia Melani. Oke, tulis dulu, sebutkan atau baca kalimatnya nanti Bapak tulis di sini. When, oke. When Fadlia When Fadlia will come here. will Come here. come. Begini, coba lihat di layar, benar? Will come. Iya. Yes. Terusnya, Here. help. Begini. Here. Oke. Yep. Here Pak, here. Hah? Here. Lagi 1 Pak. Oh, here. Bukan her, here. Iya. Here. Coba bilang. Here, bukan here. Here. Coba.
Oh, here. Oh, Ya, yes. here. When Fadlia will come here. Ya, kalimatnya benar. Meskipun kalimat ini bukan menyatakan kalimat yang menyatakan mau menawarkan bantuan seperti tujuan pembelajaran kita pagi. Tapi ada pemakaian kalimatnya dari segi tata bahasa benar. Ada pemakaian kata will sebagai kata kerja bantu, modal, dan ada pemakaian kata come sebagai kata kerja utama. Kalau kalimat ini diartikan, maka kalimat ini menjadi kapankah Fadlia akan datang ke sini, ya kan? Gitu. Yes. 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 Good. Very good. 100 untuk Fadlia. Ya. Oke. Berikut. Padri, maaf saya live dulu. Oh, silakan. Saya live Silakan. dulu, Padri. Oke, monggo. Ada Monggo. terima Dadah. kasih. Thank you ya. Dadah, Ibu. Ada Ibu. Oke, dadah. Oke, berikut siapa? Andre? Atau siapa? Silakan, Bapak tunggu siapa? Safira kah? Fadlia kah? Safira, Fadlia? Atau Wanda? Atau Andre? Ya? Silakan. Ya? Yuk, siapa yang bisa menyebutkan kalimatnya? Semua harus sebutkan kalimatnya satu ya. Tapi kita mulai dari siapa? Bapak, dari siapa terserah. Tadi lulus sudah. Atau Bapak tunjuk aja. Bapak tunjuk ya. Mana boleh? Bapak tunjuk. Boleh. Oke. Saya, Pak. Wanda. Dibacakan kalimatnya Wanda. Ya, Pak. Oke, Bapak tulis nama. Silakan dibaca kalimatnya. Would you ya would you terus need ya my help? ya would you need my help? Tanda tanya. My help. Ya, ada tanda tanya di belakang ya. Yeah. Oke. Yeah. Ya, baik, pada kalimat ini berarti apa dalam bahasa Indonesia? Maksudnya? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Iya. Apakah Anda butuh bantuan saya? Boleh. Oke. Orang yang bertanya kepada atau berkata kepada orang lain, would you need my help? Kalau kita mengatakan kepada seseorang lain kalimat ini, would you need my help? Itu berarti kita dengan cara halus ingin bersedia menawarkan bantuan kita kepada orang lain. Orang lain. Kata would dipakai, kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu would, dan kata kerja utamanya mana? Kata kerja utamanya adalah need. Ya. Oke, benar. 100 untuk Wanda. Silakan ditulis yang lain ya. Jadi jangan hanya tulis kalimat sendiri, tapi tulis juga kalimat dari teman-teman yang sudah benar ini. Oke. Lanjut, siapa lagi berikut? Nurul Safira. Saya, Pak. Hidupkan wajahnya Nurul dan hidupkan mikrofonnya. Nurul. Oke, Fadlia dulu, Fadlia. Oke.
Fadlia, karena Fadlia sudah tampil wajahnya. Silakan Fadlia. Kata Ada orang tanya, Pak. tidur. Ya, silakan dibaca kalimatnya Fadlia. Tunggu, Pak. Mikrofonnya dihidupkan Fadli, ya. Mikrofonnya masih mati itu. Silakan dihidupkan mikrofonnya, Fadli ya. Ya, ya, mikrofonnya masih mati itu. Ya, oke. Dan dibaca kalimatnya. Will you help me? Will you help me? Tanda tanya ya? Atau masih ada seterusnya kalimatnya? Atau hanya itu? Tanda tanya. Tanda tanya. Hanya itu. Apa maksudnya? Artinya apa? Maukah kau membantuku? Will you help me? Oke. Berarti kita meminta bantuan pada orang lain ya? Orang lain. Kan di social function tadi, di fungsi sosial itu tadi kan ada dua. Asking for, meminta bantuan dari orang lain, atau kita memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, kalimat dari Lulu dan Wanda itu kalimat yang menawarkan bantuan kepada orang lain. Berarti giving help, giving services to others. Sedangkan kalimat dari Fadlia adalah memintakan bantuan dari orang lain. Orang lain. Ya, asking for. Bersediakah Anda membantu saya? Akankah di sini masih bersediakah Anda? Maukah Anda membantu saya? Oke, Fadlia, 100. Benar. Lanjut, Nurul Safira. Akan dibaca kalimatnya. Nurul, please. So far, Di mana? how far How far, ya. Oke, how far Lanjut. is is Surabaya Surabaya from Palu? Palu. Iya. Tanda tanya, Pak. How far is Surabaya from Palu? Ada yang bisa jawab pertanyaannya? Atau Nur sendiri bisa mengetahui berapa jaraknya Surabaya, Palu Surabaya? Berapa jaraknya dalam pengertian kalau kita naik penerbangan pesawat, berapa lama ya? 1 jam lebih. 2 jam mungkin, Pak. Ya, kalau dari sisi waktu itu 2 jam. 2 jam lebih ya. Kalau dari sisi kilometer tentu kita tidak bisa mengukur dengan pasti berapa itu. Jadi kalimat Safira ini memang tidak langsung berhubungan dengan apa yang kita pelajari di sini, yaitu menyangkut apa namanya, may I help you, ya, menawarkan bantuan ya. Tetapi kalimatnya dari segi tata bahasa benar karena memakai kata hanya how, ya, dan pengertiannya jelas. Berapa jauhkah jarak Surabaya Palu? Berapa kilometer? Ini susah kita ukur. Kita harus cari tahu siapa yang sudah pernah ukur kilometer, berapa kilometer jaraknya. Sebab dengan naik pesawat kita nggak bisa ukur. Kalau naik pesawat berarti kita cuma bisa mengukur dari segi waktu berapa jam. Oke, kita katakanlah saja misalnya kira-kira menerka saja. Kalau dari Palu Manado itu 1.250 km. Bapak sudah pernah ukur dengan motor. 1.250 km Palu Manado. Ya.
Palu apa ya? Palu Sidrap. Si Dendeng Rapang, menurut Pak Haji Idris Adek, mantan kepala sekolah kita, itu hampir 700 km, 687 km. Palu Sidrap. Nah, jadi kita perkirakan saja, kalau Palu Surabaya berapa itu kira-kira? Ya. Kalau jarak Palu Sidrap 687 km, Palu Manado 1250 km. Berapa kira-kira jarak Palu Surabaya? Kita lihat di peta aja, kita pakai skala. Itu perkiraan rata-rata, tidak bisa pasti, tidak bisa proximate. It cannot be an approximate estimation. No. Tapi kalau dengan penerbangan, kita bisa mengatakan mengukur dari sisi waktunya, bukan ukuran kilometer. 2 jam lebih kalau nggak salah Bapak lihat, 2 jam 30 menit Bapak pernah dari Palu menuju Surabaya ya. Oke, 100 juga untuk siapa ini? Nurul ya. Oke, berikut siapa ya yang belum ya? Fatlia dulu sudah. Nurul Wanda. Siapa lagi belum? Andre. Oh, Andre silakan. Andre yang terakhir. Andre, ayo baca kalimatmu. Sudah. Mana Andre-nya? Ya, oke. Coba. Silakan baca kalimat nanti Bapak tulis di sini. Sebab lagi 5 menit kita selesai. Jadi kan enggak bagus, Pak. Suara yang tadi. Bapak dengar suaramu kok dengan jelas ini? Iya. Suara yang Bapak agak macet. Anda cuma baca saja, nanti Bapak yang tulis di layar. Andre baca, Bapak yang tuliskan apa yang Andre baca, kalimat bahasa Inggrisnya. Loh, masa nggak bisa? Masa sih kalah sama teman-teman, sama Lulu, Wanda, Fatia, dan Nurul? Kenapa rambutnya? Kenapa rambutnya, Andre? Ya, nggak apa-apa, biar salah, nggak apa-apa. Tunggu lu Bapak tanya, sudah tulis tadi kalimatnya belum? Kan Bapak kasih waktu untuk menulis kalimatnya. Malu dia. Jangan dia tahu, saya Bapak tahu dia malu, jangan kalimatnya salah barangkali. Nggak apa-apa salah. Namanya juga belajar kan, biasanya itu salah. Ya. 5 menit lagi kita akan berakhir nih. Pada pukul 10.30. Oke, Andre? Nah, misalnya. Belum bisa, Pak. Belum bisa, oke, thank you. Misalnya, sehubungan dengan meminta bantuan, ya. Asking for help or services dari orang lain, from others. Can you help me? Ambil saja yang sederhana. Can you help me? Tanya. Can you help me? Ya, boleh. Is Ini kan your name? yang memakai can di sini. Ada yang sudah memakai would you help? Would you need my help? Berarti ini sama artinya dengan can you help me? Would you need my help? Tapi kalau yang satu, saya menawarkan bantuan kepada orang lain. Kalau yang can you help me, saya meminta bantuan dari orang lain. Jadi terbalik. Lengkaplah sudah di sini. Kalau yang ini, can you help me disebut asking for help or services. Nih, asking for help. Sebentar ya. Disebut. Nah ini. Kalau yang can you help me disebut asking for services. Meminta bantuan. Sedangkan would you need my help? Ini disebut giving help or services. Ya.
Jadi lengkap sudah contoh-contoh yang kita lihat. Baik adik-adik sekalian, sudah ditulis ini? Sudah? Sudah, Kalau Pak. sudah menulisnya di buku catatan, oke, thank you. Kalau belum silakan ditulis inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian, bagaimana untuk tugas Anda selama kurang lebih hampir 1 minggu ini, sampai kita bertemu kembali. Nanti Bapak sampaikan di WA Anda ya, kita bertemu kembali di sini atau di e-learning atau di Webex. Mana kamu lebih suka sebenarnya ini? Webex atau Zoom? Zoom, Pak. Jadi sudah bagus ini. Bagus. Sudah bagus Iya, menurut udah bagus. Anda ini. Kenapa teman-teman lain tidak ada ini yang lain? Yang lainnya itu mungkin Pak, nggak tahu kalau jam masuk bahasa Inggrisnya itu jam 8. Yo, Bapak sudah share dari tadi malam atau dari subuh? Ada yang Mungkin baru tidak tahu cara. Pak. Bapak sudah share kan? Yang pertama Bapak share linknya salah. Linknya hanya 40 menit. Iya. Ya, tidak cukup kan? Jadi Bapak teliti kembali, Bapak setting kembali, dan dapat sudah ini yang sudah bisa sampai berjam-jam ini. Mau kita belajar sampai 4 jam, non-stop boleh di sini. Ya, sampai tak tidur di kursi di muka Zoom, jadi gitu. Itu makanya Bapak kirim kembali. Dan Bapak lihat banyak yang baca kok Lulu. Ada sekitar 20-an yang baca. Berapa jumlah siswanya? 27 kan? 29. 29. Bapak lihat ada 20, 21 yang membaca pesan Bapak. Link itu. Link Zoom. Ada kemungkinan malas Bapak lihat ya. Jangan-jangan mungkin Iya, kan bisa udara lagi dingin-dingin, ada nih lebih enak tidur, ya tergoda dengan bantal ini. Iya. Bapak tanya tadi Rahma ke pasar. Ya tentu saja ada yang membantu orang tua, itu Bapak paham. Ada yang berhalangan karena bantu orang tua, pasar. Ada mungkin yang berhalangan karena sakit. Ya. Ada mungkin yang memang dia belum tahu sama sekali karena mungkin dia belum lihat WA-nya, belum buka. Iya, bisa jadi, Pak. Kan? Jadi yang hadir 5 orang ini Lulu, Wanda, Fadlia, Lulu, dan Andre. Berarti hanya 5 kamu yang hadir di sini sekarang ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Yang lain itu berarti Bapak bukan katakan alfa. Tidak ada istilah alfa dalam pembelajaran daring. Yang ada, yang Bapak pakai adalah belum hadir, berhalangan hadir. Bukan alfa. Bapak tidak memakai kata alfa bagi mereka yang tidak ada. Karena bisa sakit, bisa saja karena membantu orang tua, sehingga kita lebih baik memakai istilah sakit atau berhalangan hadir. Tidak ada istilah alfa. Kalau di pelajaran di kelas, ya ada istilah alfa. Tapi kalau di sini Bapak tidak memakai istilah itu. Tidak diperkenankan memakai istilah alfa. Sudah disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Dirjen GTK, tidak boleh mengatakan anak-anak alfa pada pembelajaran daring. Tidak ada. Jadi kalau anak-anak itu sudah diketahui sakit, ya sakit. Yang tidak ada keterangannya, dikatakan berhalangan hadir atau belum bisa hadir. Tidak ada istilah alfa. Kalau di kelas, sudah kembali ke sekolah seperti biasa, nah itu kita memakai sudah ada sakit, izin, alfa, dan hadir. Tapi kalau di pembelajaran daring tidak ada istilah alfa ya. Itu berhalangan hadir atau sakit, itu aja. Ya. Hingga bagi yang berhalangan hadir itu tetap diberikan kesempatan untuk misalnya mengikuti pelajaran nanti atau untuk mengikuti ulangan nanti, tetap diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas. Tidak boleh tidak. Ya? Jadi jangan bilang, oh sudah terlambat, tidak boleh kasih tugas lagi, tidak ada. Dalam pembelajaran daring sudah disampaikan, Bapak sudah ikut webinar, sudah puluhan webinar Bapak ikut. Yang diserahkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan GTK. Tidak ada istilah siswa alfa
dalam pembelajaran daring. Tidak boleh ada istilah itu. Kalau dalam pembelajaran seperti normal di sekolah memang ada. Tapi untuk pembelajaran daring tidak ada istilah itu. Yang ada siswa hadir, siswa sakit, atau berhalangan hadir. Jadi gimana dengan yang berhalangan hadir? Nanti diberikan kesempatan mereka. Mereka diberikan pelajaran daring. Kalau mereka tidak ikut tugas, dikasih kesempatan mereka kirim tugas. Gitu. Dikasih kesempatan. Selama beberapa kali. Ya? Gitu. Tidak ada istilah sudah ditutup. Tidak ada istilah itu. Sudah habis waktunya. Tidak ada istilah itu dipakai dalam pembelajaran daring. Gitu. Ya, jadi adik-adik tidak usah khawatir. Minimalnya bagi Bapak tidak memakai itu. Tidak minimalnya bagi Bapak sendiri, Bapak tidak menerapkan itu. Karena pembelajaran daring itu bukan hal yang gampang. Kamu saja siswa, ikut pelajaran, mendengar, melihat, sekarang mencatat. Ada mungkin yang mengatakan, aduh sulit Pak ya. Iya. Tapi jauh lebih sulit gurunya. Coba, kamu lihat kemarin itu Bapak mengajar 3 kelas, 6 jam, berurutan dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari kelas MIPA ke kelas kemarin. Lewat Webex. Selama satu kelas masing-masing 2 jam. Begitu sudah satu kelas langsung masuk ke Webex di kelas berikut. Seperti halnya Bapak mengajar di ruang kelas nyata, capeknya lebih capek lagi mengajar di mengajar di online begini. Karena Bapak menampilkan materi di layar, Bapak harus jelaskan. Memakai mouse harus jelaskan. Tangan bergerak seperti di kelas juga menulis. Ya di sini nggak menulis, di sini menulis dengan apa? Dengan keyboard. Keyboard. Capek. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang itu mengajar online itu mudah, Bapak tidak setuju. Coba dulu dia, Bapak mulai dia mengajar online 2 jam full. Mengajar yang benar loh, bukan cuma ngoceh-ngoceh. Dia membuka buku pelajaran, adik-adik ini pelajaran, mari kita Bapak jelaskan. Ada pertanyaan. Kemudian latihan membaca. Seperti biasa di kelas itu terasakan. Ya, ada untungnya memang karena kita berada di rumah masing-masing. Ya, itu. Ada yang bilang banyak pengeluaran data. Oh, tidak juga. Nah, coba. Andre, Lulu, Fatlia, Wanda, coba bandingkan. Kalau Anda sudah berapa bulan kita online nih, belajar online? April, Mei, Juni, Juli. Mau masuk 5 bulan ya? Ya, Pak. Ya, 5 bulan. Oke. Katakanlah 4 bulan dulu. April, Mei, Juni, Juli. Ya. Oke. Kalau tidak ada COVID ini, maka Anda tetap belajar, tetap ke sekolah. Sampai dengan hari ini. Hitung dari bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Satu hari berapa biaya makan Anda jajan, uang jajan ke sekolah? Satu hari ya? 10.000, Pak. Satu hari ya? Iya, Pak. 1 minggu berapa? 6 hari, 5 hari, Senin sampai Jumat. 50, Pak. 1 bulan berapa? 200, Pak. Kali 4 bulan. 800. Hah? 800. 800. Jajan, 800 uang jajan. Yang kedua, uang bensin, transportasi. Naik motor. Banyak, Pak. Nah. 1 bulan berapa kira-kira uang bensin? Sudah pernah hitung? Banyak kan? Banyak kan? Banyak kan? Banyak, Pak. Banyak. Kali 4 bulan.
Taruhlah 800, seperti tali jajan. 800 tambah 800, 1.600.000 dalam 4 bulan. Sekarang biaya paket Anda kalau ke sekolah. Anda ke sekolah kan ada Twitter, FB, ya kan? Instagram, Telegram, dan Gram yang lain. Berapa? Taruhlah 300. 1,6 tambah 3, 1,9. Bulatkan 2 juta. Dalam 4 bulan. Sekarang 2 juta itu tidak Anda keluarkan. Tidak ada Anda keluarkan biar 1 pun rupiah 2 juta itu. Kenapa? Karena Anda tinggal di rumah, belajar dari rumah. Anda, orang tua Anda tidak mengeluarkan biaya makanan, tidak mengeluarkan uang jajan, tidak mengeluarkan uang bensin, tidak mengeluarkan paket data untuk Anda. Sekarang hitung, berapa biaya paket data Anda selama 4 bulan belajar di rumah? Apakah sudah mencapai 2 juta? Tidak. Tidak. Belum. Jadi Jadi bagaimana? Cara berpikirnya harus seperti itu, adik-adikku saya. Ini Banda cuma bermain. Pak Guru, Banda bermain. Boleh, silakan. Siapa itu? Ya, Ibu ya, mari Bu. Mari Ibu, Wanda, mamanya Wanda, perkenalkan sama Bapak. Perkenalkan. Ini Bapak kasih semacam perbandingan ya, semacam perbandingan gitu. Jadi katakanlah uang jajan selama 4 bulan, uang bensin selama 4 bulan itu dianggap sebagai dialihkan menjadi uang paket data selama 4 bulan dari rumah. Ya, karena kan Anda tidak mengeluarkan duit untuk jajan karena makan dari rumah. Iya, gitu kan. Apalagi anak-anak SMA kan, anak-anak SMA gini sudah tidak perlu banyak bantuan mama dan papa. Yang bikin repot belajar daring itu kalau anak SD, SMP dan SMA orang sudah tahu. Mau buka laptop, mau buka HP sudah tahu. Anak SD itu kasihan. Memang ada orang tua yang stres karena anak SD-nya ini dia mau. Saya Bapak lihat bagaimana anak SD. Mau buka WA, anak SD mau buka laptop, mau buka Webex, mau buka Zoom, mau buka Google Meet. Anak SD kok disuruh buka LMS e-learning, bagaimana bisa? Nggak bisa dong. Anak SD cukup diberikan tugas lewat WA, orang tua kasih ajar kepada anak, baru dibalas, dijawab. Nah, ada ibu-ibu banyak yang protes, kenapa anak SD dikasih tugas daring? Ya salah-salah, mau bagaimana? Ya? Kalau anak SMA kamu sih tidak masalah, kamu kan sudah tahu. Malah kamu suka kalau begini-begini, tampil di Webex, tampil di Zoom. Aku lihat siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng. Ya itu tinggal nomor 2-nya. Nomor pertamanya kasih tahu mama dan papa. Nomor pertamanya kita bukan main-main di sini. Kita bukan cuma mau video call. Kita belajar. Ya ini kan belajar untuk Bapak tampilkan layar. Nah sisanya kita relax. Kita fun. Sesudah belajar kita ada unsur funnya, unsur senangnya bercanda. Bapak belum pernah sampai saat ini mengajar di kelas kamu kan? Jadi Bapak baru sekarang Bapak kenal Andre. Baru sekarang Bapak kenal Lulu. Baru sekarang Bapak kenal Fadlia. Baru sekarang Bapak kenal Wanda yang dari jauh tapi orang saya lihat Bapak lihat Wanda cukup jelas mukanya, murah senyum, manis ya. Oke. Selama 2 tahun kamu di SMA 5 Bapak tidak pernah ajar kan? Siapa yang ajar? Ibu Siti Damra kali ya? Iya, Pak. Ya. Jadi gimana rasanya ya Bapak mau kasih tugas saja tanpa Bapak melihat ini wajahnya siswa saya ini gimana sih? Bagaimana caranya? Ya lewat Webex ini. Lewat Zoom ini Bapak, oh ini namanya Andre. Ternyata si Andre sudah ada kumisnya. Iya toh? Ternyata Lulu, Fadlia dan Wanda
Gadis-gadis yang cantik ternyata. Dan pintar. Andre berkumis dan terlihat maco. Ya, pintar. Kalau Bapak tidak buka seperti ini, kapan Bapak bisa mengenali wajah kamu? Ya kan? Itulah tujuan. Demikian adik-adik, Bapak akhiri pelajaran ini. Oh iya, tugas Anda itu Anda ini. Ada, tunggu Bapak kasih tugas dulu sebelum. Tugasnya dikerjakan dengan santai saja, dengan ringan, dengan gembira. Tidak usah merasa terbebani ya. Nanti hari Minggu Bapak sampaikan dikirim di mana, kapan batas waktunya, dan dikirim di mana hari Minggu. Nih, lihat di layar, lihat di buku Anda ini tugasnya. Chapter 1 bagian D. Nih. Sudah lihat ini? Sudah? Bisa lihat? Dialog, baca dialog 1 dari buku ya. Dialog 1, baca dialog 2, cari tahu artinya apa, pahami artinya apa, mengenai dialognya isinya mengenai apa. Dialog 3 di atas dan dialog 4. Ada 4 dialog. Setelah Anda membaca dan memahami, dijawablah 5 pertanyaan ini. Oh, bukan 5, 8 pertanyaannya. Sorry. Ini. Ada pertanyaan ini, nomor 1, 2, 3, 4. Ditulis ya. 5, 6, 7, sampai nomor 8 saja. Ya. Jadi tugasnya membaca. Kalau di buku halaman berapa ya Pak ya? Kenapa? Halaman 6. Oh, halaman Ya, lihat 6. saja. Bapak tidak tahu halaman berapa itu. Ini buku tadi ya. Kalau di sini sama Bapak halaman berapa ini? 15, 14, halaman 13, halaman 13. Dialog 1 antara Dr. Nada dan Fafa halaman 13 ini. Ya. Iya. Jadi dialog 1, kemudian dialog 2. Di bab 1 ini ya. Bab 1 bagian D. Iya, Pak. Dialog 3. Dialog 4. Karena itu menyangkut apa yang kita pelajari tadi, menyangkut ini. Ini semua. Kemudian sesudah itu ada 8 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pertanyaan ini dijawab. Tidak usah ditulis soalnya, tapi langsung ditulis jawabannya. Ya, Pak. Nomor 9 dan 10 tidak usah. Tidak perlu. Sampai 8 saja. Ditulis di mana? Di buku catatan Anda. Tulis dengan rapi. Ditulis di kertas juga bisa ditulis di kertas folio atau HVS yang panjang itu. Apakah dia bergaris atau yang polos putih? Nanti hari Minggu pagi Bapak sampaikan. Ini kan hari Kamis, ya. Hari Minggu pagi Bapak sampaikan di WA kelas. Tugas itu dikirim ke mana? Apakah ke alamat Bapak ke e-learning, atau dikirim ke Google Form, atau dikirim ke email Bapak? Ya. Bagaimana caranya? Apakah kertas itu kok kita buat di kertas, Pak? Ya, bisanya apakah di foto, ya, atau baru dikirim filenya, fotonya. Ya. Nanti Bapak sampaikan di WA kelas hari Minggu pagi. Boleh? Jelas ya? Oke, Pak. Oke. Sudah jelas, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? No. Ya? Andre, Lulu? Tidak ada, Pak. Semua. Andre, Lulu, Wanda, Fabia, dan Safira. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada, Pak. Thank you very much atas kehadiran kamu berlima. Bapak senang sekali kamu berlima hadir. Nanti sampaikan kepada teman-teman kali berikut supaya kalau Bapak membuka Zoom kembali untuk kelas ini agar usahakan semua bisa hadir. Tolong beri semangat teman-teman. Kita bukan cuma video call di sini, memang kita belajar. Ya, kita belajar memang. Cuma untuk pertama kali ini belum full karena Bapak baru memperkenalkan Zoom.
Tapi kalau sudah pertemuan selanjutnya dan sudah lancar, maka pelajarannya akan full. Ya. Tapi Bapak tidak membebani kamu dengan tugas-tugas yang banyak, enggak. Ya, enggak. Dan tidak usah bekerja tergesa-gesa. Bekerja dengan santai, nanti tunggu informasi dari Bapak saja. Bapak nggak mau mempersulit kamu deh. Ya. Ya saja Bapak yang susah, yang sulit. Ya. Kamu nggak usah. Tapi tetap bekerja dengan serius. Meskipun santai, kan ada kopral, ada sersan, ada panglima. Sersan itu apa? Serius tapi santai. Santai tapi serius. Sersan. Ya. Serius santai. Ya, gitu loh. Ya. Baik adik-adik, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Anda. Tetap di rumah. Tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu. Dan selalu berdoa untuk supaya berlalu wabah pandemi. Oke. See you next time. Anda sudah boleh keluar sudah boleh leave room ini sekarang. Silakan. Kalau bagi yang. Oke, dadah. 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 Ahem.